Saat ini kami sudah bergabung dengan Fadlizon sebagai Wakil Ketua dari Gerindra dan juga sebagai wakil dari Prabowo Subianto untuk memberikan klarifikasi terkait wawancara kami dengan jurnalis investigasi Amerika Serikat Alan Nairn beberapa waktu lalu. Dan terima kasih sudah datang untuk memberikan klarifikasi soal wawancara ini. Sebelumnya kami juga sudah pernah mengundang pihak dari Prabowo Subianto, namun tidak ada jawaban pada saat kami menayangkan wawancara itu. Apa yang Anda ingin klarifikasi, Bang Fadli? Ya, terima kasih Andini. Pertama yang harus diklarifikasi adalah tidak pernah ada wawancara Alan Nairn dengan Pak Prabowo di tahun 2001. Ya, Pak Prabowo sudah kami konfirmasi kembali, tidak pernah ada. Jadi itu adalah imajinasi dari saudara Alan Nairn, ya, yang mengaku-ngaku bahwa pernah melakukan wawancara. Jadi tidak pernah ada wawancara on the record maupun off the record. Itu tidak pernah ada. Itu satu hal. Kemudian apa yang dikatakan juga terhadap pembicaraan itu, misalnya tentang Gus Dur, itu juga tidak pernah ada. Itu juga satu fitnah. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sangat baik dari dulu sampai beliau wafat ya di tahun 2009. Itu hubungannya sangat baik. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo mengatakan hal-hal yang negatif tentang Gus Dur. Dan justru kalau kita lihat sendiri dalam satu rekaman di acara televisi lain, Gus Dur sangat mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden karena dianggap yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia gitu ya. Jadi tidak pernah ada juga ucapan-ucapan Pak Prabowo yang negatif terhadap Gus Dur. Ya, ini juga sekaligus klarifikasi kepada keluarga almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, karena keluarga juga mempertanyakan ini. Jadi tidak pernah ada. Jadi Pak Prabowo secara jelas menyampaikan tidak pernah ada juga satu statement semacam itu. Kemudian yang ketiga juga pernyataan dari Alan Nairn itu mengatakan seolah-olah ada skenario invasi dari tentara Amerika ke Indonesia dan seterusnya di mana ada komunikasi. Itu juga satu halusinasi dari yang namanya Alan Nairn ya. Tidak pernah ada itu, dan Pak Prabowo juga tidak pernah terlibat dalam urusan semacam itu. Yang ada memang pernah kerjasama militer, kerjasama latihan ya, tetapi tidak lebih dari itu. Jadi skenario-skenario yang disebut oleh Alan Nairn dalam wawancara dengan Anda beberapa waktu lalu itu tidak pernah ada. Oke, jadi silakan. Ya, lalu juga yang juga sangat fatal yang dilakukan oleh Alan Nairn itu mengatakan melakukan terlibat pembunuhan warga sipil dan sebagainya, itu juga satu fitnah yang besar. Jadi kami tadi juga sudah melaporkan yang bersangkutan ke Barreskrim Mabes Polri karena dia ini adalah pihak asing. Orang asing yang datang entah dari mana, reputasinya pun bagi kami tidak terlalu jelas, mau mendikte rakyat Indonesia, ikut terlibat di dalam satu proses pilpres sekarang ini. Jadi kami menolak keras gitu ya, sikap warga asing yang seperti itu, mau ikut campur dan menentukan arah pilpres kita. Ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh Alan Nairn ini punya agenda-agenda terselubung yang kita tidak tahu apa. Tapi yang jelas semua yang diomongkan itu adalah tidak benar. Itu bohong besar, ya, satu fitnah dan dia juga dikenal di kalangan diplomat sebagai petualang politik. Ya, jadi kami sangat menyesalkan ucapan-ucapan saudara Alan Nairn ini, ya, warga negara Amerika Serikat yang datang ke sini untuk melakukan satu intervensi dan bicara seenaknya tentang capres yang sudah diakui oleh rakyat Indonesia, sudah diakui oleh KPU dan mau mendikte rakyat Indonesia gitu. Jadi cara-cara Alan Nairn ini bagi kami sesuatu yang harus ditolak. Gitu. Baik, oke. Jadi tidak ada itu pernah ke kantor di Mega Kuningan, menelpon atau meng-SMS ke Pak Prabowo Subianto, tidak pernah ada itu? Tidak pernah ada wawancara. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mungkin dengan orang lain atau jurnalis lain ada, tetapi tidak dengan Alan Nairn itu. Pak Prabowo tidak pernah recall ada wawancara itu, apalagi sampai 2 kali ya. Dan seingat saya juga biasanya saya di tahun-tahun itu saya tahu Pak Prabowo interview dengan siapa ya. Yang dulu interviewnya sangat bagus dan objektif itu misalnya Jose Manuel Tasoro yang menulis di majalah Asia Week ketika itu selama berbulan-bulan, 5 bulan kalau tidak salah. Tapi kalau Alan Nairn ini tidak jelas. Dia juga dikenal sebagai orang yang selalu adu domba dan pro kepada gerakan separatis di Indonesia, anti terhadap tentara. Oke. Dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Bang Fadli atas klarifikasi terhadap Alan Nairn ini.